Gibran pasang stiker Ganjar, buzzer sebelah ngamuk-ngamuk, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gibran saat ini sudah mulai bergerak mempromosikan Ganjar sebagai calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Pada hari Sabtu kemarin, Gibran mulai memasang alat peraga kampanye Ganjar. Bentuknya stiker dan ditempel di pintu rumah warga di kota Solo. Stiker itu bergambar Ganjar yang bersanding dengan Jokowi. Selama menempelkan stiker di rumah warga, Gibran juga menyarankan keluarga untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Saya rasa ini sudah cukup menjadi bukti bahwa Gibran jangan lagi dikait-kaitkan dengan isu menjadi cawapres Prabowo. Gibran sudah menjadi juru kampanye untuk Ganjar, menyarankan warga mendukung Ganjar bukan Prabowo. Jadi kalau ada isu yang terus menggoreng Gibran jadi cawapres Prabowo, ini tidak masuk akal. Tapi banyak loh yang kejang-kejang dengan langkah Gibran membantu Ganjar. Apalagi saat Gibran ikut dalam aksi tempel stiker Ganjar di rumah warga. Mereka bilang itu kampanye terselubung dan harus dilaporkan ke Bawaslu. Mereka ngamuk-ngamuk lalu mengatakan Prabowo pasang baliho bersama Jokowi diprotes, tapi stiker bergambar Ganjar dan Jokowi malah diperbolehkan. Kelompok sebelah memang aneh. Jokowi dan Ganjar kan satu partai, wajar dong kalau barengan. Yang aneh itu Prabowo beda partai dengan Jokowi, tapi bikin persepsi seolah Jokowi dukung Prabowo. Cara seperti ini adalah cara penakut. Orang awam akan berpikir Jokowi mau membangkang. Terjadi konflik antara Jokowi dan PDIP. Gara-gara strategi Prabowo ini, PDIP dan Jokowi dibenturkan. Kubu Prabowo pasang baliho bareng Jokowi, ini aneh. Bukan satu partai tapi mengklaim seolah Jokowi itu kader Gerindra, sehingga bebas memanfaatkan nama Jokowi. Beda kalau Ganjar barengan Jokowi, mereka satu partai. Ganjar mau barengan Jokowi kek, terserah mereka dong. Gibran bantu Ganjar tapi mereka malah mencak-mencak, tidak senang. Mereka sudah tahu Jokowi itu dari dulu adalah kader PDIP, sejak mau nyalon jadi wali kota Solo. Gibran juga kader PDIP sejak pertama kali terjun ke dunia politik. Ganjar juga sejak awal di PDIP. Sudah pasti mereka satu gerbong dan saling mendukung. Kenapa cari masalah dengan membuat isu Jokowi mendukung Prabowo? Sudah tahu Jokowi dan Gibran tidak akan pernah bisa jadi milik mereka. Tapi mereka maksa supaya rakyat percaya Jokowi dukung Prabowo dan Gibran pantas jadi cawapres Prabowo. Kalau dalam dunia percintaan, ada seorang pria yang menyukai seorang wanita, tapi wanita ini sudah lebih menyukai pria lain. Dan pria ini bikin isu bahwa wanita ini menyukai dia. Dan ketika wanita ini tetap tidak mau, pria ini marah dan kecewa. Ini namanya berharap pada sesuatu yang pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Salah sendiri siapa suruh bikin isu yang aneh-aneh. Capres kok hobi jualan baliho dan foto bareng Jokowi. Kalau Jokowi kader Gerindra, ya tidak masalah mau dipakai untuk kepentingan politik. Prabowo silakan cari isu lain untuk digoreng. Jualan baliho sudah tidak laku. Omset sudah mentok dan tidak bisa naik lagi. Jangan berharap banyak pada Jokowi apalagi Gibran. PDIP pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi Gibran itu potensial. PDIP tidak akan membuang peluang ini. Bagaimana menurut Anda? Gertakan Gibran sangat telak sekali. Kalau saya salah, tangkap detik ini juga. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendatangi kantor KPK. Mereka mempertanyakan perkembangan laporan dugaan korupsi dengan terlapor Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Dilansir Detik News, Rizal Ramli dan Amin Rais bersama sejumlah orang menyambangi gedung KPK siang ini. Mereka berniat untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK, pimpinan, bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan ketemu aja nggak punya nyali, kata Rizal di gedung KPK Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023. Rizal mengatakan kedatangan pihaknya hari ini ke KPK untuk mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi dengan pelapor dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Laporan itu dilaporkan oleh dosen UNJ, Ubedillah Badrun pada Januari 2022. Menurut Rizal, kedatangannya tidak disambut hangat oleh KPK. Tuntutan untuk bertemu pimpinan KPK pun tidak terpenuhi. Tapi niat baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi kesombongan birokrasi. KPK ini gak berani ngadepin yang kuat. Itu kenapa Ubed
Setahun lalu datang ke sini minta supaya dituntasin kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang, jelas Rizal. Ubedillah Badrun selaku pelapor juga hadir dalam rombongan Amin Rais dan Rizal Ramli ke KPK siang ini. Dia mengaku ada bukti baru terkait laporannya yang ingin disampaikan kepada pimpinan KPK. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain, ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita, katanya. Terlihat sejumlah elemen masyarakat turut hadir dalam rombongan Amin dan Rizal. Rombongan tersebut terdiri dari perwakilan mahasiswa hingga kelompok emak-emak. Sementara itu, KPK menyebut Amin Rais dan Rizal Ramli hendak membuat aduan. Amin Rais, Rizal Ramli DKK betul siang ini datang ke KPK. Mereka bermaksud menyampaikan aduan, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Senin 21 Agustus dilansir Detik News. Mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya, katanya. KPK, kata Ali, selalu terbuka menerima aduan dari masyarakat. Ali mengatakan KPK melindungi identitas para pelapor. KPK tentunya membuka ruang dengan sangat terbuka bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan aduan dugaan tindak pidana korupsi. Namun tentunya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga layanan publik ini dapat berlangsung dengan tertib, ujar Ali. Dalam mekanismenya, KPK pun akan melindungi identitas para pelapor sebagai bentuk perlindungan, kecuali justru pelapor sendiri yang mempublikasikan identitasnya, tambahnya. Laporan terhadap Gibran dan Kaisang itu sudah diarsipkan KPK. Alasannya, pelapor melaporkan Gibran dan Kaisang terkait dugaan perbuatan saat keduanya bukan penyelenggara negara. Jadi pada tanggal 10 Januari 2022, KPK memang menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup-grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan Jumat 19 Agustus 2022. Jadi sesungguhnya yang dilaporkan asumsinya ini adalah sama-sama sebelum menjadi pejabat negara, jelasnya. Dia mengatakan KPK telah melakukan verifikasi kepada pelapor. Gufron menyebut Ubedillah tidak mempunyai uraian fakta hingga data pendukung terkait laporannya ke KPK. Jadi laporan itu menjadi tidak jelas. Sejauh ini indikasi tindak pidana yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas dan pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi dan atau data dukung terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan, jelas Gufron. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ubedillah pada waktu dulu sudah pernah ditantang Gibran. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka selalu sudah menanggapi soal laporan yang disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun ke KPK. Gibran belum akan melaporkan balik Badrun ke pihak berwenang terkait hal tersebut. Ngopo melaporkan balik? Kenapa melaporkan balik? Kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 11 Januari 2022. Suami Selvi Ananda ini justru menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu kesalahannya. Jika memang dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan, putra sulung Presiden Jokowi itu pun siap ditangkap. Itu kan sudah dilaporkan, dibuktikan dulu. Nah, aku salah cekelen. Penak toh? Buktikan sih, aku salah pora. Kalau aku salah, tangkap. Penak kan? Buktikan dulu, saya salah tidak, tegasnya. Nah salah detik ini tangkap ya rapopo, buktikan dulu. Jika tidak ada bukti, itu namanya fitnah, sambung dia. Bagaimana menurut Anda?